untuk keindonesiaan kita. Itu yang menjadi konsennya. Konsen saya itu adalah konsen kebangsaan. Saya sudah berkali-kali sampaikan kalau soal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, NKRI, ada yang ganggu, ada yang mau merusak secara halus, secara apa itu langsung atau tidak langsung, saya mendeteksi di situ ada bahaya, maka akan saya lawan dan saya tidak mundur 1 senti pun. Jadi diingat itu para habib, si Ricik, si Bahar, si Taufik Sekap, saya tidak mundur 1 senti pun. Karena kalian berbahaya untuk Pancasila. Kalian masih mau bikin khilafah, kalian mau bikin NKRI bersyariat, saya lawan sampai dimanapun. Apalagi kalian bukan keturunan Nabi, kalian itu haplogrupnya G, kalian itu Yahudi Khazar, gitu loh. Kalian keturunan Andai Belanda. Jangan macam-macam dengan saya. Saya asli Nusantara. Negara ini didirikan oleh nenek moyang saya, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, dan Muhammadiyah dan NU kalian obo-obo juga. Keraton-keraton yang menjadi asal-usul NKRI kalian obo-obo juga. Saya lawan sampai dimanapun, sampai kapanpun. Ingat, catat itu. Udah ya, jangan macam-macam. Urusan nasab, urusan apologi bagi saya nggak penting. Urusan kebangsaan itu nomor 1. Karena hanya dengan cara kita menjaga negara ini, saya bisa menjaga agama saya. Siapa melawan Pancasila, hadapi saya. Siapa melawan Bhinneka Tunggal Ika, hadapi saya. Siapa merasa rasa lebih tinggi, hadapi saya. Maunya apa saya turuti. Itu aja ya, ini sudah teriak-teriak, ini sudah ini guyon aja supaya gayanya kayak Imam Unyil gitu lah. Jangan dikira cuma Imam Unyil aja yang bisa teriak-teriak, saya juga bisa gitu loh. Yaitu DNA yaitu Musa Al-Munawar, yaitu si Barak-Bah itu habis. Kalian mau coba-coba mengulangi lagi? Ingat itu baik-baik. Aku nggak main-main kalau soal Pancasila. Aku nggak main-main kalau soal Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya. Hei para habib, kalian makan dari bumi Nusantara, kalian minum dari airnya Nusantara. Tetapi kalau kalian ingin menipu pribumi Nusantara dengan mengagung-agungkan negeri Yaman dan Tarim, pulang kembali ke sana. Kalau memang negeri itu lebih mulia dan lebih barokah seperti yang kalian dustakan selama ini. Ini saudara-saudaraku Balawi ya, saya masih anggap kalian saudara. Kalau bukti ilmiahnya bukan keturunan Nabi ya sudah. Toh nasab kalian sampai Sohib Mirbat itu soheh, udah cukup aja sampai segitu. Nggak usah dalam kehidupan bernegara berbangsa itu bawa-bawa nasab. Berprestasi aja lah gitu ya. Semua anak bangsa di sini sudah banyak nyumbangkan prestasinya tanpa nyinggung-nyinggung nasab. Yang meraih medali Olimpiade kapan bawa-bawa nasab? Nggak pernah. Profesor B.J. Habibie itu nggak pernah bawa-bawa nasab. Terus ngapain bawa-bawa nasab? Jadi nasab itu tinggalan apa ya? Tinggalan era jahiliyah. Zaman orang Arab masih ngubur anak perempuannya hidup-hidup. Ngapain dilestarikan gitu? Oke, kalau internal keluarga nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah berinteraksi sosial, kita itu semua setara. Yang membedakan itu kompetensinya. Nenek moyang kita mengenal catur warna itu bukan bedakan orang lebih tinggi satu sama yang lain, enggak. Tapi bagaimana keahlian itu mewarnai kehidupan, karena saling melengkapi. Kalau satu negara tentara semua, yang ngasih makan siapa? Kalau yang semua petani, yang beli berasnya siapa? Itulah catur warna dulu. Itu kearifan moyang kita. Jadi tinggalkan kebanggaan tentang nasab. Bahwa nasab itu positifnya adalah menjaga kekerabatan, bukan modal untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu aja dari saya. Cuma begini, tadi yang disampaikan oleh Gus Fuad itu sangat sepakat dan harus disepakati oleh seluruh warga bangsa Nusantara. Karena apa? Selama para habaib imigran Yaman ini masih mengglorifikasi keturunan Nabi, maka pintu masuk pembodohan penjajahan spiritual dari sini. Mereka yang berlaku radikal seperti FPI, Imam Rejek dan lain-lain, mereka membagi tugas. Yang moderat masuk di NU ternyata membelokkan sejarah NU. Ternyata kemudian mendistorsi aliran-aliran torikoh, ajaran-ajaran torikoh kesufian di dalam NU. Kemudian membagi tugas lagi. Mereka yang mendekat kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdiyin dengan membaca sholawat-sholawat seperti Habib Syekh. Ternyata ujung-ujungnya apa? Habib Rejek gurune NU. Bayangkan. Ini sebenarnya mereka ini sedang bermain ritme, bermain irama. Baik yang memakai irama keras maupun irama yang moderat. Baik mereka yang masuk ke NU maupun mereka yang menyusup ke desa-desa. Ini
selama mereka masih mengglorifikasi dirinya, memakai klaim palsu, keturunan dari Nabi, maka semua warga bangsa Nusantara harus waspada bahwa ini adalah grand design besar untuk mengkooptasi dan membelokkan sejarah Nusantara. Dan nyata-nyata ini mereka juga mengobok-ngobok keraton. Di kami warga keturunan Mataram Islam, di keraton-keraton, di makam-makam mereka membuat makam-makam bin Yahya, Al-Idrus, Assegaf dan lain-lain. Apa kalau bukan ini suatu perencanaan yang masif, terstruktur dan terencana? Dan itu ada perintah itu. Ada kemudian suatu makam dibelokkan menjadi Ba'alwi berdasarkan perintah dari Habib Lutfi bin Yahya. Oh, itu salah dasar itu. Kenapa makam dipalsukan? Karena mereka tidak punya leluhur di Nusantara. Bukan. Mereka nggak mampu masukin pesawat. Nggak mampu. Iya. Itu dasarnya. Jadi yang bisa dipalsukan yang gitu-gitu. Dan khusus Rizik Syihab apa pantas jadi guru NU? Dulu katanya keturunan Nabi harus tes DNA. Begitu dia tes DNA-nya yang marga Syihab jeblok, itu mantunya bilang mengharamkan DNA. Masa orang yang mencela-mencela gitu jadikan guru? Ya enggak? Betul. Guru itu yang konsisten. Kalau dia salah ya koreksi, ngomong oke, saya salah. Sekarang malah kelayapan kemana-mana khotbahnya seperti itu. Ini